negeri yang diwariskan oleh para sahabat, negeri yang sudah diamanahkan kepada kami anak cucunya Khalid bin Walid. Lalu kami pergi meninggalkan, tidak, wallahi Allah tidak akan terjadi. Sebagaimana Syria dan Palestina bagian dari kami dan negeri muslimin lainnya. Alhamdulillah kami tetap teguh di sini, walau kakek kami, bapak kami, anak-anak terbaik kami, pemuda-pemuda kami sudah menjadi korban karena perang ini, tapi tetap kami teguh insya Allah dengan menegakkan kemuliaan Izzul Islam wal Muslimin. Ini catatan penting bagi saudara-saudara itu. Hadirin jemaah kaum semuanya, serta para asatidzah. Ada satu ayat yang menggelitik saya, yang coba kita uraikan sedikit. Kenapa kita harus mengucapkan ihdinas siratal mustaqim? Allah inginkan itu 17 kali 17 rakaat. Jadi Quran itu ada dua bagian besar, pernyataan bagian atas yang bawah itu permintaan. Pernyataan pengakuan kita kepada Allah sebagai Rabbul Alamin, yang separuhnya, yang separuh itu apa? Ihdina. Itu permintaan kita kepada Allah. Apa makna ihdinas siratal mustaqim itu? Ketika sedang mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, bermakna bahwa kita sedang bermohon, meminta kepada Allah agar kita dipandu, dituntun, dibimbing. Apa yang boleh dibimbing? Jalan. Dan apa? Jalan kehidupan kita. Ya. Dan hebatnya kalimatnya ihdina, bimbing kami. Ya. Bukan ihdini, ini itu saya pribadi. Tapi ihdina, bimbing kami. Ya. Siapa kami itu? Umat Islam keseluruhan. Menuju jalan al-mustaqim. Apa nama mustaqim? Saya belum teringkas, saya rumuskan ketemu beberapa kitab ulama. Al-mustaqim itu ada lima tingkatan. Ketika kita minta, apa betul sih kenapa yang kita minta itu al-mustaqim? Apa alasannya? Apa yang dijanjikan Allah terhadap kalimat mustaqim tersebut? Maka ditemukan di situ yang pertama, lapis pertama, ketika salah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah ya Allah, tuntunlah ya Allah kami ke jalan menuju keselamatan. Ini yang digembar-gemborkan orang Nasrani itu. Jalan selamat itu ada di jalan mereka. Padahal itu ada dalam Islam. Saya singkat, setelah kita dapatkan keselamatan, maka janji kedua Allah adalah kebahagiaan atau al-hasanah tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka kalau kita inginkan itu, maka solusinya siratal mustaqim tadi. Setelah kebahagiaan kita dapatkan, apalagi kebutuhan mendasar kita dari manusia, kemuliaan, izzatul Islam wal Muslimin. Kita hidup tanpa kebahagiaan, tanpa kemuliaan itu nggak ada artinya. Kita butuh kemuliaan itu, dan kemuliaan itu sudah terampas hari ini oleh Israel dari umat Islam. Apa bukti cirinya? Salah satunya saudara kita di tanah Palestina, tanah dimuliakan Allah, diberkahi Allah itu di sebelah saudara tadi, ya, Masjid Al-Aqsa itu dari dalam maksud mereka. Arti kemuliaan kita di sini sudah tergadai, sudah ternoda. Nah, maka dengan tarik atau selat jalan mustaqim tadi, kita dapat itu kembali kalau kita mau menempuh jalan tersebut. Kemudian saya teliti lagi sampai di mana makna selat mustaqim tadi. Kenapa Allah izinkan, Allah perintahkan itu kita minta. Ya, jantung, asas pokok dasar doa kita itu ya. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ternyata yang keempat setelah kemudian kita dapatkan, Allah janjikan kejayaan itu tentang istikhlafat. Itu Allah janji itu. Kalau jalan kita tempuh, ya. Jadi siratal mustaqim masalah jalan yang lurus. Jadi kalau masih kaum muslimin jamaah pengajian bertanya, Bapak Ibu apa benar siratal mustaqim? Tunjuklah kami jalan lurus. Tapi sampai di mana siratal mustaqim itu? Sampai berkejayaan Allah hantarkan itu. Kalau kita melangkah bersama-sama. Kenapa kita akan bersama? Karena konsep awalnya ihdina, bimbing kami, bukan bimbing saya. Nah, bagaimana kemudian mewujudkan ihdina itu? Nah, kita semua berada di sini. Nah, baru ketika umat Islam berjaya memimpin, memegang kekuasaan, pemerintahan, mengatur peradaban umat yang hadir di muka bumi ini, dengan siratal mustaqim tadi baru terwujud kemudian keberkahan. Maka dia dikatakan lau anna ahlul qura amanu wattaqau. Dia pakai seorang foris itu. Wa amanu wattaqau. Akan Allah limpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Bukan musibah di atas dan di bawah, tidak, tapi keberkahan. Maka solusinya, ya, pada ikhwan, pada asatidzah, para ulama kita yang dirahmati Allah Ta'ala,
kita berjamaah, nggak ada solusi lain, kita berjamaah. Ya. Dan konsep jamaah itu diwujudkan dalam bentuk hijrah. Apa bentuk konsepnya? Ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, apa yang beliau lakukan dulu? Menyatukan hati. Ya, taklif, melembutkan hati, menyatukan hati dan mempersaudarakan. Ya, orang kalau sudah satu hati, Pak, ya, jangan nggak usah banyak ngomong, banyak bicara, kedip mata udah cukup. Kisah kita selesai masalah kita. Kalau hati kita satu, setelah hati kita satu kan persaudaraan kita sudah muncul, sudah tumbuh. Maka yang kedua apa? Baru menyatukan visi dan misi. Apa visi kita? Menyebarkan rahmatan lil alamin. Kalau seandainya masalah betul-betul pegang Al-Quran, kita jadi pemimpin semuanya. Kita ini semua Islam berhak jadi pemimpin, para manajer-manajer kehidupan dimanapun kita berada. Dan itu ada tentang orang Minang. Orang Minang itu kemana merantau mereka jadi pemimpin. Di seluruh Filipina, di Malaysia dan banyak sekali. Itu konsep itu sudah mengakar di orang Minang sebetulnya. Ini tinggal kita bangkitkan lagi. Visi kita itu menebarkan rahmatan lil alamin. Dan mengucapkan juga baldatun thayyibah. Kapan terwujud baldatun thayyibah? Ketika kita berjamaah. Dan yang terakhir, setelah kita wujudkan rahmatan alamin, misi kita apa? Baru menyelesaikan masalah-masalah Palestina, masalah-masalah harta kekayaan umat Islam yang dirampas orang-orang kafir. Menyelesaikan persoalan umat hari ini di tingkat paling level paling rendah, tawuran, kemudian kemaksiatan, kemudian terjadi di kubur kemarin itu bukti lemahnya pembinaan kita terhadap umat tentang hakikat akidah sesungguhnya. Saya mereka dengan lancar mengucapkan kalimat Tuhan dan Paso. Itu bukti kita belum berhasil menjadi generasi ini. Konser lebih ramai daripada pengajian. Konser lebih diminati daripada duduk bermajlis ilmu bersama ulama. Maka tugas kita secara berjamaah, insya Allah mulai momen ini salah satunya mudah-mudahan menyatukan hati kita, satukan visi kita, satukan misi kita menyelesaikan persoalan ini, dan tugas itu ada di pundak kita bersama. Allah amanahkan itu, Allah titipkan itu. Sekarang persoalannya, pertanyaannya, mau nggak kita ambil bagian dari tugas itu? Sebagaimana dalam filsafat itu ada falsafah, dalam filosofi itu jari itu berada banyak juga, 5 macam model dari ampu sampai kalengkeng. Jadi kita ambil bagian di situ. Itu PR kita hari ini. Kalau kita masih jadi raja-raja kecil, ya, orang berkuasa di tempat masing-masing nggak akan pernah selesai. Kita hanya wacana bicara Palestina. Kejamaah, kebersamaan dan satu hati tadi serta satu visi misi program bersama, insya Allah kita wujudkan rahmatan lil alamin itu. Untuk stop Indonesia, baldatun thayyibah terwujud kalau kita bersama-sama berjamaah. Begitu tambahan dari saya, insya Allah mudah berkabar. Kita semua sekali lagi mari sama-sama para penghulu umat, ya para ulama ini, para tokoh-tokoh kita, di tangan kita lah tugas ini diamanahkan. Di pundak kita lah tanggung jawab ini harus kita pikul. Apa itu? Menjadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadikan dunia ini sebagai satu kompleks kehidupan yang mengandung unsur rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membimbing kita menuju arah insyaallah ya rabbal alamin. Demikian saja, bila terdapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.